Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 10 ayat 25. Saya akan bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat dikasih Tuhan, jelas sekali firman Tuhan nyatakan supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dengan bahasa yang lain, supaya kita senantiasa melakukan pertemuan-pertemuan ibadah itu. Jangan bolos. Ya, jangan sekali-kali nggak datang, kan masih ada minggu depan. Cuma dikasih Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kadang-kadang orang membela diri dan mengatakan, aku ibadah sendiri di rumah, aku bisa ibadah, nggak harus dengan orang lain. Tapi kita perhatikan ayatnya, pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya di sana ada pertemuan. Jadi ada komunitas, ada orang lain yang hadir di situ. Jadi dengan istilah lain kita beribadah bersama-sama dengan anggota jemaat yang lain. Kita bertemu dengan saudara seiman. Dengan begitu kita bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Tadi pertemuan itu kita bisa saling membangun, saling menguatkan. Ya, bukan berarti tidak boleh ibadah sendiri. Bagus ibadah sendiri. Karena ibadah sesungguhnya kita dengan Tuhan. Tetapi jangan juga abaikan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, kita mengingatkan supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Ya, pada masa itu terjadi. Ada beberapa orang yang ogah-ogahan mungkin ya tidak datang ibadah, ya bahkan jarang ibadah, ya. Tetapi firman Tuhan menegaskan, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Yuk tegur, ya kasih tahu, ajak temanmu, ajak tetanggamu, ajak saudaramu, ajak keluargamu yang mungkin mulai jarang ibadah dengan alasan ini itu. Hati-hati ya, jangan sampai kita jauh dari pertemuan ibadah. Bahkan lebih ekstrimnya, jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Ya, jadi pertemuan ibadah ini adalah bagian dari cara kita untuk berinteraksi dengan Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan.
Bukan satu-satunya sih, ya kita juga ibadah di rumah juga bisa, sendiri juga bisa. Tetapi perhatikan, pertemuan-pertemuan ibadah ini adalah satu hal yang penting yang harus dikerjakan. Jangan menjauhkan diri. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita manusia sosial, ya. Jadi kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, butuh interaksi. Nah, dengan kita bersama-sama, maka iman kita akan semakin dikuatkan. Coba dikasih Tuhan, yuk nasihati, tegur ya siapapun yang mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, karena iblis suka dengan orang yang jauh dari ibadah. Iblis inginnya kita bahkan tidak perlu beribadah. Yuk nggak usah ibadah saja. Ya, dikasih sesuatu yang menyenangkan yang lain. Itu cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dimulai dari menjauhkan diri di pertemuan ibadah. Menjauhkan diri dengan saudara seiman yang lain. Yang akhirnya lama-lama jauh dari Tuhan. Nah, kalau sudah jauh dari Tuhan, iblislah yang mendekat. Semakin hari semakin akhirnya kita bisa kehilangan iman. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan itu terjadi. Mari saling menasihati ya, giat melakukannya. Ya, jangan malas-malasan, tapi giat melakukannya menjelang hari Tuhan semakin mendekat. Ya, kita ada di penghujung dari akhir zaman. Jangan sampai ya pada waktu nanti Tuhan datang kita nggak siap. Ya, jangan sampai hidup kita jauh dari Tuhan. Untuk itu mari ya, salah satu hal yang diperhatikan adalah supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dengan kata lain, mendekatkan diri, rajinlah untuk beribadah. Hari ini, hari Minggu, ayo saya mengajak kita semua, dimanapun engkau, ya gereja manapun engkau, ibadah yuk. Ya, ingatkan temanmu. Dari sini saya juga mengingatkan dan mengajak, ayo beribadah. Entah jam berapa ibadah saudara, tetapi utamakan ibadah itu. Sebab Tuhan berkenan atas hal itu. Ya, sekali lagi, kegiatan apapun, ya jangan sampai itu membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebaliknya, beri waktu yang terbaik. Tuhan sudah beri yang terbaik buat hidup kita. Dia anugerah keselamatan bagi hidup kita. Masakan kita tidak mau memberi yang terbaik dengan kita senantiasa mengikuti pertemuan ibadah untuk memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan ingin supaya kita selalu dekat dengan Dia. Dan Tuhan berkenan atas hal itu. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih kami kembali diingatkan hari ini supaya kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tetapi kami rajin beribadah. Bahkan Tuhan ingatkan melalui firman supaya kami saling menasehati, menegur, mengajak orang lain, teman, saudara, siapapun Tuhan. Yang mereka mulai enggan, mulai jauh dari pertemuan ibadah. Biarlah kami semakin lebih lagi sehingga kami semakin ada dalam perkenanan Tuhan. Melalui ibadah kami Engkau dipermuliakan. Melalui ibadah kami iman kami dibangun dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa sekali lagi, ayo hari ini kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.